Gimana pemikiran bahwa ada anak Tuhan yang menebus menjadi penebus? Oke. Kalau Ustadz sudah mulai bilang menebus atau penebusan dosa, ini berarti konsep keselamatannya nih. Nah, konsep keselamatan ini berasal dari orang yang bernama Paulus, Ustadz. Paulus ini yang mengajarkan ada yang namanya dosa waris. Pemikiran penebusan dosa ini berasal dari Paulus yang memunculkan gagasan baru yang berbeda dengan gagasan Yesus. Kalau Yesus meneruskan hukum Taurat, tapi kalau Paulus menimbulkan gagasan baru bahwa manusia ini punya dosa waris. Dari mana dosa waris? Dari Hawa. Gimana dengan manusia yang lahir sebelum anak Tuhan? Ketika untuk ditanyakan itu yang manusia sebelum Yesus, nanti mereka akan punya akidah baru lagi bahwa Yesus matinya itu menebus dosa semua manusia. Yang sebelum juga. Dari yang sebelum sampai yang dirapel. nanti. Semuanya begitu dirapel. Terus kemudian diceritakan lagi bahwa Yesus setelah dia ditangkap, itu ditangkap karena muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Tetapi sebelum Yudas berkhianat, Yudas dibisiki oleh iblis. Ada ayatnya, Ustaz. Jadi iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, imam Yahudi menyerahkan Yesus ke gubernur Pontius Pilatus. Baru setelah ada proses nego dengan imam Yahudi, akhirnya Pontius Pilatus bersedia menyalibkan Yesus, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi. Nah, sedangkan Paulus punya konsep, Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa manusia. Ini cerita di dalam Bible. Pertanyaan kita kan bisa begini, berarti kalau begitu, yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia ini siapa? Apakah tentara Romawi yang nyalib Yesus? Sepertinya bukan, karena dia disuruh oleh gubernur. Gubernur tadinya juga tidak mau menghukum Yesus, Ustaz, karena dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Dia hanya mengikuti tuntutan para imam Yahudi. Imam Yahudi menuntut Yesus ke Pontius Pilatus karena mereka merasa terancam dengan kedudukan mereka, dan juga Yesus menyebut mereka adalah orang-orang munafik. Tetapi di balik itu ada Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Yudas yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi ini dibisiki oleh iblis sebelumnya. Berarti sebenarnya yang ingin Yesus mati di atas kayu salib ini siapa? Iblis kah, Yudas kah, imam Yahudi kah, Pilatus atau tentara Romawi gitu. Di balik ini ada Yesus juga. Yesus juga pernah nego dengan Tuhannya atau Bapaknya bahwa jikalau bisa, lalu karena cawan ini daripadaku, sebab bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu yang jadi. Cawan itu dilambangkan dengan lambang penyaliban, Ustaz. Kalau Yesus pernah nanya, jikalau bisa cawan ini dilahulukan daripadaku, berarti kan seolah-olah Yesus sedang nego, kalau bisa saya jangan disalib dong. Nah, berarti kan ada Yesus sendiri berarti nggak rela kalau udah disalib.